Ini tim gantungkan semua. Sebetulnya sih random tuh kelihatannya ya. Jadi sebetulnya milihnya sih malah ilmiah banget. Jadi stok yang habis, gimana caranya mengkombinasikan 15 orang ini. Pertama kriterianya kan masih ada yang fotografernya. Ada yang content writer, terus ada Cahayunya. Tapi itu juga dipilih berdasarkan lihat timeline dan lain-lain. Insya Allah tidak ada friksi sama sekali di antara 15 orang itu. Jadi dilihat conversationnya, oh ini nggak cocok sama si A, ini nggak cocok sama si B, yang gitu-gitu udah dieliminir. Nah gitu sih, jadilah komposisi gitu. Jadi mungkin pernah Om Ded bahas juga di blog, milihnya bukan superhero tapi jadi super team gitu. Emang tujuannya kelas A sama kelas B itu beda. Emang sengaja nggak dibilang ke teman-teman. Kita bandingin misalnya jumlah follower lah. Kelas A dan kelas B kalah jauh, gitu. Tapi kelas A itu memang lebih rusuh. Minahnya mana? Gak ada, lagi syuting dan dari kelompok rindu. Ada Om Ded. Kita modus. Minahnya mana? Ada Om. Gitu. Jadi memang A itu lebih ke pembuka jalan, B itu lebih ke konten yang lebih bagus. Nanti C juga akan seperti itu. Jadi emang tugasnya masing-masing. Sebetulnya udah ditentuin dari awal sih, tinggal masalah konfirmasi aja. Jadi emang kelas bayangan udah ada. Jadi yang
Hah? Kelas remote itu eksepsional. Ya, tapi di list sudah ada. Jadi yang ini masuk di A, ini masuk di B, masuk di C gitu. Jadi ada kesinambungan. Jadi yang awalnya yang pertama lebih ke rusuh, bikin rame timeline, lebih mengutamakan kekompakan dan lain-lain. Yang kedua mungkin lebih matang di sisi kontennya gitu. Dan yang ketiga mungkin lebih matang lagi karena memang tujuannya Break Picnic itu kan untuk konten. Dan ketika ini dikolaborasi terus masuk ke digital jadi konten, ya akhirnya emang kontennya jadi beda ya. Kalau ini bukan ngomong sponsor ya, tapi kalau misalkan buat pihak sponsor sih menurut gue ini menarik karena yang di upload sama mereka ini benar-benar konten yang menurut gue sih menarik ya. Menarik, kreatif, asik. Dari grup apa aja nih Mbak? Grup Grup apa? gebet, grup gemes, grup gercep. Benar-benar orang-orang dari berbagai macam skill, pekerjaan, lintas circle pula. Yang paling seru adalah kita semua rame-rame di sini bersatu buat Break Picnic. Kita juga diminta buat ngerjain konten-konten gimana bikin konten yang seru, konten yang menarik. Cuma dengan foto, bisa berupa foto, tulisan, video selama beberapa hari kita di Jogja ini. Dan itu adalah seru ternyata. Gimana menyatukan orang-orang yang isi kepalanya jelas berbeda untuk bikin satu konten. Dapat pengalaman dikejar-kejar bikin konten dalam 1 jam, itu seru banget ternyata. Jadi pas kita pulang dari acara udah capek, udah lelah banget, terus ini harus selesai. Dan pas selesai, pokoknya selama ngerjain sampai gemeteran, sampai dredeg. Tapi pas selesai tuh seneng banget. Ternyata kita bisa. Ini ditantang banget di sini. Oke, Break Picnic. Dan selalu menyenangkan dikelilingi oleh banyak jagoan-jagoan yang bisa bikin konten-konten keren ya kan. Terus gitu di foto-foto, aduh, it's like epic. If it's meant to be, then it's meant to be. Don't bang the things will go right. If it's meant to be, then I'll see the light. Dan apa ya, namanya ngeliat pemandangan plus perempuan cantik tuh pasti punya nilai lebih lah. Cuma yang bikin serunya lagi sebenarnya karena kerandoman dari setiap orang itu beda-beda, itu yang bikin ramai dan bikin asik gitu. So cannot wait for the class meeting. Jadi Memberikan ini nih harapan-harapan yang sangat-sangat tinggi ekspektasinya nih. Om Ded ajakin lagi, katanya mau ke Bali, bener nggak sih? Besok bisa nggak sih yang ini diajakin lagi nih? Saya bahkan belajar hari ini tentang gimana sih caranya kita piknik tapi tetap bisa bikin konten di sosial media yang menarik. Pokoknya hebat deh Break Picnic. Yang menarik adalah kesini itu bukan sekedar jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ke Bali udah biasa lah. Tapi di sini datang untuk jalan-jalan plus membuat konten. Itu yang menarik. Ya, yang dikejar itu bukan hadiahnya, tapi membuat konten yang benar-benar menarik, penuh dengan perjuangan, dan pulang kita tidak akan melupakan yang sudah kita perbuat. Kesannya Break Picnic is magic. Break Picnic is magic karena 5 orang yang gak saling kenal dikumpulin, dipaksa, bayangin dipaksa bikin konten yang keren dalam waktu 1 jam ngeditnya, dan kami tidak ada satupun yang videographer maupun video editor. Ya sudah. Jadi ini menyenangkan. Kemarin sehari bikin 3 postingan dalam semalam itu biasanya sih nggak akan jadi gitu. Tapi berkat Break Picnic kayaknya ada motivasi lebih gitu. Kayaknya bikin sesuatu apa ya, yang biasanya dikerjakan dengan berat di Break Picnic jadi enak aja gitu. Itu kesan selama di Break Picnic. Awalnya tuh agak bingung sih waktu lihat postingannya, kok keren-keren. Ini apa sih gitu kan? Break Picnic, nanya segala macam, tapi yang kayak oh jalan-jalan doang. Tapi kalau mereka hasilnya tuh keren-keren banget gitu. Terus akhirnya suatu hari Om Ded bertanya, mau ikutan nggak? Oh mau dong gitu. Ketemu orang yang bener-bener baru banget. Satu-satunya yang gue tahu dari kegiatan Break Picnic ini cuma Om Ded sendiri dan Pau. Terus sisanya nggak tahu gitu. Jadi ketemu orang-orang baru dengan background yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Itu terus kita dikumpulin jadi satu untuk bikin sesuatu gitu. Sesuatu yang bisa bikin orang
punya wow moment di dalamnya tuh, jadi kayak oh ternyata seru banget gitu dengan ikutan hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ternyata untuk bikin sesuatu konten yang bagus dan bisa mengeducate orang untuk tahu ini apa itu nggak perlu harus sambil jungkir balik gitu. Jadi sambil piknik pun bisa gitu. Kesannya asik banget, baru pertama kali ikut piknik yang konsepnya kayak gini, keren banget. Terus juga bisa ketemu dan bareng-bareng sama orang baru yang benar-benar baru ketemu hari ini, dan tapi enaknya tuh langsung akrab. Oke. Aku penggembira nih. Ini sekarang versinya di toilet. Sekarang sama di jalan diri. What makes you beautiful? You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. Oh, nothing makes you beautiful. Selama 3 hari, tugasnya kita rame-rame di sini kemarin apa aja? Sebetulnya misi utama ini kan dari sponsornya, kliennya ngajak teman-teman untuk experience si Isuzu MU-X ini, tapi kita delivernya via konten, jadi nggak sekedar ngetweet ini bagus ini kan, tapi kita combine teman-teman untuk menggunakan kesempatannya juga untuk bikin konten. Ya. Keputusan mereka untuk bikin konten seperti ini kenapa ya? Mereka udah cukup lama mengamati aktivitas gerombolan piknik ini. Kita emang selalu kan biasanya walaupun kita mengendorse brand atau apapun gitu, tapi kita selalu delivernya dalam bentuk konten-konten yang spontan, konten-konten yang interaktif gitu. Jadi bukan sekedarnya misalnya ke telco sinyalnya bagus ini, tapi kita deliver dalam bentuk misalnya video gitu. Artinya dengan kita deliver konten misalnya video itu kan secara langsung udah ketahuan bahwa bukan kita bisa deliver network bagus. Itu udah biasa dengan message yang lebih second degree lah, nggak hanya. Oke, nah kalau untuk Isuzu ini gimana? Ya, sekali lagi kita ajak road trip itu kan gue sendiri pribadi kan nggak pernah road trip nih. Bahkan awalnya membayangkan wah capek ini segala. Ini challenge gitu, kan kita bikin seperti ini ternyata nyaman juga gitu, maksudnya tidak terlalu lelah karena mobil juga enak gitu. Walaupun juga on top of that juga karena kita rame-rame, jadi lelahnya tuh nggak kerasa gitu. Oke. Ada requirement nggak dari Isuzu untuk pembuatan konten selama 3 hari ini? Alhamdulillah mereka sangat fleksibel ya, jadi memang requirement message-nya hanya tadi itu. Jadi yang selama ini orang tahu Isuzu itu hanya truk, hanya Elf, hanya Panther, ternyata ada mobil kelas premiumnya yang mungkin relatif cocok dengan komposisi tim ini. Misalnya ada Ndoro, ada ini yang menggambarkan kelas premium gitu kan, dan ternyata mereka happy gitu. Jadi memang sesuai dengan brief mereka bahwa mobil ini nyaman gitu. Jadi fitur-fiturnya juga kekinian gitu kan. Makanya ini lagi mencari-cari sih sebenarnya. Kalau misalnya di Omdet tuh ternyata konten tuh dibuat sendiri ya oleh pesertanya ya. Apa sebelumnya diarahin gimana? Arahnya sangat in general aja. Memang kita mancing kreativitas dari teman-teman. Dia paling briefnya pun ya sangat general gitu. Jadi nggak, karena ini kan basicnya kita pengen teman-teman spontan. Tapi caranya awalnya gue sendiri bikin buat memotivasi. Gue bisa bikin kayak gini. Oh oke berarti. Terus bikin lebih bagus, selalu gitu kan. Supaya orang kan dulu pas awalnya kan banyak yang wah harus bikin gini kayak random lo.
Kalau gue pancing, gue aja bisa, masa kalian nggak bisa? Gitu. Kalian lebih muda, lebih banyak, lebih kreatif, kalian nggak bisa. Kira-kira ini akan menantang atau mengubah cara agensi berpikir dalam buat konten nggak ya? Atau apakah nanti mereka akan malah mengarah untuk seperti ini kira-kira? Gue memang pengennya, karena selama ini kan juga gue banyak ngamati timeline buat kayaknya kalau campaign yang gitu-gitu aja maksudnya ngandelin brief dari klien terus as is di tweet, as is di post gitu. Itu makin lama kan interaksi juga makin kurang kan, walaupun kita pakai influencer yang kelas dewa gitu tetap aja akhirnya jadi sepi. Semua kembali ke kontennya lagi ya? Jadi memang siapa aja yang deliver kalau kontennya nggak menarik. Nah kita kan combine, kita bikin konten coba yang menarik, dan timnya ini kan komposisinya sangat beragam. Jadi bisa aja yang keluarin konten ini teman yang mungkin influencer followernya 100, tapi karena terlibat conversation dengan yang lain, itu kan jadi akhirnya sama aja, mau Alit yang posting atau si Sinyo yang posting yang mungkin followernya ratusan gitu kan. At the end conversation ininya sama gitu. Berarti memang dari Om Ded tuh dibebasin ya, selalu lu kuatnya di video, lu kuatnya di foto, terus ngikutin. Makanya dari ada yang main musik, ada yang nyanyi. Sebetulnya emang kayak gue bilang, orang banyak ini milihnya random, atau yang enggak memang gitu. Nah, untuk memilih anggota-anggota ini, siapa yang masuk atau siapa yang misalnya udah dapat nih berapa puluh orang untuk ikut, milih siapa yang jadi ketua, lalu siapa yang masuk ke tim masing-masing itu gimana? Kalau milih ketua, gue milih melihat dari yang udah berpotensi untuk mimpin lah gitu ya, dengan karakter beda-beda gitu. Jadi ada yang karakter kebapaan kayak Doro gitu kan, ada karakter yang kayak Alit yang kreatif, kayak Manji yang kreatif gitu. Artinya situ udah ada sifat leadershipnya. Karena untuk timnya sendiri, kan gue bebasin, malah gue lempar ke ketua grup untuk milih timnya, supaya mereka lebih nyaman. Tapi udah gue klasifikasi, jadi ini videografer silakan dipilih, ini cayunya, ini calanangnya, supaya at the end komposisinya balance gitu. Walaupun style beda-beda. Memang disebar ya, udah disebar. Gitu. Jadi setiap tim punya kemampuan untuk bikin konten. Memang ada yang kreatif, ada yang Ya, ada yang bisa nulisnya, bikin ceritanya, ada yang udah pasti kemarin karena juga banyak konsep nyanyinya, di tiap tim juga bisa ada yang nyanyi gitu, bisa nyanyi. Gitu. Pas di brief awal dari kliennya tuh di selain KPI minta? Ya KPI pasti ada, kayak dari kuantitatifnya itu impression, jumlah posting gitu ada. Tapi lebih ke ya conversation gitu ke situ, dan naikin image-nya si Isuzu yang tadinya Isuzu itu Panther, Isuzu truck, sekarang Isuzu jadi kayak buat piknik tuh nyaman gitu kan. Karena SUV itu kan sebenarnya kendaraan keluarga untuk piknik, untuk gitu. Berarti porsi antara conversation ya, maksudnya kita kan namanya jalan-jalan, conversation tentang perjalanan ini sama kebutuhan buat naikin image-nya si MUS itu dibatasin dari awal nggak sih? Enggak. Alhamdulillah makin lama kliennya makin percaya, bisa dihipnotis. Dihipnotis. Ya, yang pertama emang lebih nih, tapi begitu kita udah bikin beberapa seri piknik, ya lihat hasilnya, ada percaya. Bahkan kayak pemilihan siapa yang berangkat, mereka benar-benar udah terserah. Asal. Jadi waktu pertama kali bikin acara-acara pikniknya memang mungkin ada batasan yang lebih banyak dibanding yang berikutnya ya? Ada mungkin batasannya, mungkin keraguan yang lebih banyak. Batasannya tetap enggak ya, udah tapi kelihatan tingkat keraguannya itu ada. Keraguannya gimana ya? Iya, karena belum ada success story kan, jadi tetap ada, misalnya kayak tiap hari tanya ini gimana gitu. Walaupun sebenarnya udah dipercayakan juga, gitu. Lebih. Jadi ini setelah yang pertama jalan lumayan bisa dibilang sukses ya, pertama kali. Kemudian yang berikutnya mereka lihat yang pertama, terus jadi lebih yakin gitu. Lebih yakin gitu kan. Dan gue juga kan tiap kali nih, walaupun ada sebagian yang udah pernah gitu, karena tetap kan karena ada KPI, gue juga harus make sure ada tim inti yang bisa gue percaya gitu kan. Jadi berapa kali alumni piknik lah gitu kan. Tapi tetap gue usahakan tetap ada yang baru-baru gitu, supaya
gue nggak mau ini piknik dianggap eksklusif nih, ya gue milih berdasarkan talenta, bukan berdasarkan gue dekat sama dia. Banyak yang dekat sama gue nggak gue ajak. Apakah emang udah ada yang menilai itu eksklusivitas itu? Gue sih stalker sejati dah dari awal dah. Mungkin beliau kan stalker gitu juga, pasti ada. Ini geng-geng ini aja pasti ada. Tapi gimana juga kan gue ada pertanggungjawaban ke klien gitu, gue nggak bisa. Walaupun gue deket akrab, tapi kalau gue melihat ini bisa memberikan kontribusi positif, ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu di pemilihan orang-orang yang ikut berangkat ke acara ya, iya. Ke piknik gitu. Yang jago banyak gitu, yang kenal deket banyak, yang jago banyak. Tapi kalau ngelihat belum tentu bisa kerja sama, belum tentu bisa asik-asik bareng, ya belum masuk di nominasi gitu. Oke. Kliennya pernah komentar nggak sih? Kan rata-rata outputnya ada di mana aja sosmednya? Yang pasti kan ya video pasti either ya YouTube atau video.com, yang pasti mainstream ya Twitter gitu. Tapi sebetulnya kalau gue pribadi ya yang gue sendiri ya, kalian kan memang selebrit nih banyak. Kalau gue sendiri lebih punya influence di pet, jadi awalnya di pet terus buat nyebar. Oke. Mana dia di Thomas? Dia itu ya. We'll make you exciting, la la la. We'll make you exciting, yeah yeah yeah. We'll make you exciting, la la la. We'll make you exciting, lama banget. Bikin dengan tuh.